Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran 2. Materi ini dibuat untuk pembelajaran SIK dengan studi kasus tindakan poliklinik di SIM-RS STIK Muhammadiyah Pontianak. Hari ini apa saja yang akan kita pelajari, yaitu pertama ada SOAPIE atau biasa di rumah sakit dikenal dengan SOAP. Yang pertama adalah subjektif, pernyataan atau keluhan dari pasien. Contohnya pasien mengeluh nyeri sekitar luka ketika dipalpasi. Kemudian ada objektif, yaitu data yang diobservasi oleh perawat dan atau keluarga. Contoh pada balutan luka terlihat ada nanah dan berbau. Kemudian ada analisis. Analisis adalah kesimpulan dari objektif dan subjektif. Contohnya terjadi infeksi pada luka. Kemudian dilanjutkan ada planning, yaitu rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan analisa. Contohnya teruskan perawatan luka, periksa lab, radiologi, atau resep obat. Kemudian ada implementasi, adalah bagaimana tindakan dilakukan. Contohnya basahi luka dengan NaCl 0,9% sesuai instruksi dari dokter. Kemudian ada evaluasi, yaitu respon pasien terhadap tindakan keperawatan, contoh luka masih bernanah, dan lain-lainnya. Yang kedua ada tindakan. Tindakan itu ada 3, yaitu penanganan, diagnosa, dan asesmen. Nah, kalau penanganan ini seperti tindakan yang dilakukan oleh perawat atau dokter, kemudian kita input biayanya berapa. Kemudian ada diagnosa, dan diagnosa itu nanti dokter yang akan menginputnya apa diagnosa pasien yang berobat ke poliklinik. Kemudian ada asesmen. Asesmen adalah proses dokter mengevaluasi data pasien, baik data subjektif maupun objektif, kemudian membuat keputusan terkait status kesehatan pasien tersebut. Yang ketiga, laboratorium. Pemeriksaan dilakukan atas permintaan dokter poliklinik rawat jalan yang dilakukan untuk membantu menugaskan diagnosis. Kemudian ada sampel lab, nanti laboran akan mengambil sampel pada pasien, kemudian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urin, cairan, atau jaringan tubuh. Kemudian ada hasil lab, menentukan indikasi atau diagnosa informasi lengkap, baik mengenai kondisi yang terjadi, riwayat kesehatannya, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan tambahan yang lain. Nah, hasil lab ini bisa dicetak atau tanpa cetak. Hasil lab bisa dilihat juga di SIM informasi dokter di poli. Nah, yang keempat ada radiologi, pemeriksaan untuk melihat keadaan di dalam tubuhnya pasien. Kemudian permintaan ini dilakukan oleh dokter poli dengan mengisi formulir di SIM-RS. Hasil dari radiologi berupa printout, bisa juga berupa file digital yang diinput di sistem. Jadi dokter poli dapat melihat hasil lab di SIM-RS tanpa printout. Yang kelima adalah farmasi, di mana farmasi ini nanti resepnya diinput oleh dokter poli di SIM-RS, kemudian apoteker melakukan validasi dan penyiapan obat. Nah, setelah itu pasien membayar dan mengambil obat tersebut. Yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu billing. Billing ini ada 2, yaitu parsial atau total, di mana kalau parsial itu memungkinkan pasien untuk membayar sebagian dari jumlah tagihan. Misalnya, contoh billing parsial, pasien nanti harus membayar laboratorium dulu, baru bisa diambil sampel laboratoriumnya, atau sebelum dia ke radiologi untuk dilakukan tindakan, dia harus membayar dulu. Kemudian ada billing total. Nah, billing total ini pasien tidak perlu mencicil atau membayar sebagian, dia harus membayar total dari perawatannya selama di poliklinik dari awal sampai akhir. Kemudian ada piutang. Piutang ini biasanya pembayaran pasien menggunakan asuransi kesehatan. Selanjutnya kita langsung praktekkan saja di SIM-RS bagaimana tindakan di poliklinik. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah meregistrasi satu orang pasien bernama Wahyudi di poliklinik penyakit dalam. Ya, dokter yang dituju adalah Dr. Ayunita. Di sini statusnya, kita lihat statusnya belum dirawat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah di poli penyakit dalam, maka berarti kita bisa langsung ke poli penyakit dalam untuk tindakan dan lain-lainnya. Silakan ke menu rawat jalan. Oke. Nah, di sini sudah ada data pasien tadi bernama Wahyudi dengan Dr. Ayunita di poli penyakit dalam. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mengisi SOAP seperti yang saya katakan tadi dengan cara mengklik kode dokter ini, klik 2 kali.
Nah, langkah selanjutnya, pasien ini kan berada di ruang poliklinik bersama perawat. Jadi nanti perawat tensi dan lain-lain kemudian dicatat di sini RSID. Nah, siapa yang melakukannya? Di sini kita tinggal pilih perawat yang mengambil tindakan itu. Saya contohkan di sini Anjasmara. Kemudian subjeknya apa? Seperti saya kata tadi, ada subjek. Di sini kita lihat ada subjek, objek, assessment, plan, instruksi, dan evaluasi. Ini SOAP. Nah, ini yang kita isi. Pertama dia mungkin mengeluhkan bahwa kita contohkan subjeknya di sini. Pasien mengeluh nyeri sekitar luka. Nah, objeknya bisa kita isi. Misalnya saya isi di sini terdapat nanah dan bau pada luka pada perban luka pasien. Nah, untuk asesmen plan instruksi dan evaluasi ini nanti akan dilengkapi oleh dokter, karena dokter yang akan mengambil tindakan. Kemudian kita ukur suhunya berapa. Misalnya di sini saya ketikkan 32, tinggi badannya 165. 32, tinggi badannya adalah 160 misalnya, beratnya adalah 60. Tensinya bisa kita ukur misalnya 120/90. Kemudian respirasi, nadi, dan lain-lain silakan diisi. Nah, setelah itu kita tinggal klik simpan. Ketika kita klik simpan, di sini terdapat nama pasien Wahyudi, kemudian tindakan yang dilakukan, tanggal rawatnya, jam, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Anjasmara. Berarti ini para medisnya atau perawatnya yang melakukan pengisian swab. Nah, selanjutnya nanti dokter akan melakukan pengisian swab juga terhadap terhadap pasien ini. Nah, tinggal kita pilih dokternya di sini. Misalnya dokternya tadi adalah Aisyah. Baik. Nah, dokter Aisyah ini melakukan asesmen dengan mengisi atau mengkoreksi dari isian perawat tadi. Nah, atau kalau misalnya sudah lengkap di sini, tinggal di sini diisi oleh dokternya asesmennya. Contohnya terjadi infeksi pada luka pasien. Kemudian planningnya cek darah misalnya ya, dan cek lab, dan foto toraks misalnya seperti ini. Kemudian instruksinya apa? Basahi luka dengan NaCl 0,9%. Nah, untuk evaluasinya bisa diisi luka masih bernanah. Oke, kalau sudah diisi semuanya oleh dokter, maka tinggal dokter klik simpan. Nah, kita lihat di bawah ini ada dua pengisian swab. Yang pertama dilakukan oleh Anjasmara, yaitu perawat di polikliniknya, dan yang kedua dilakukan oleh Dr. Aisyah sebagai dokter poliklinik. Langkah selanjutnya adalah penanganan dokter atau penanganan petugas. Nah, bisa kita isi penanganan dokter di sini. Apa yang dilakukan dokter di situ? Di beberapa rumah sakit, dalam melakukan tindakan itu ada atau melakukan konsultasi itu ada biayanya. Bisa kita cari di sini misalnya konsultasi. Oke, konsultasi. Bisa kita pilih salah satu. Kemudian kita klik simpan. Nah, kenapa DRS menerapkan seperti itu? Mungkin saja konsultasi itu ada tarif atau biayanya sebesar sekian. Maka nanti ini berhubungan dengan billing di pasiennya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke pemeriksaan. Saya klik semua di sini. Baik.
Jika memungkinkan untuk dirujuk ke laboratorium, karena di sini tadi ada planningnya adalah cek darah, berarti di sini berhubungan dengan ke laboratorium, maka kita dokter melakukan permintaan di lab dengan cara di sini di samping ada permintaan lab. Tinggal kita pilih dulu pasiennya, kemudian kita klik permintaan lab. Baik, akan muncul seperti ini. Nah, isikan dulu indikasi klinisnya, bisa kita kosongkan dulu. Kemudian informasi tambahannya kita kosongkan. Misalnya di sini pemeriksaan darah rutin. Oke, kemudian kita tinggal pilih di bawahnya apa yang akan diperiksa, yang diinginkan untuk diperiksa oleh dokter di poli. Misalnya seperti ini. Baik, kalau sudah saya klik simpan. Nah, di dalam permintaan laboratorium ini ada permintaan patologi klinis dan patologi anatomi. Sesuaikan dengan permintaan dokter bisa mengisi salah satu, yaitu patologi klinis atau patologi anatomi atau kedua-duanya. Kita kembali ke rawat inap, rawat jalan. Oke, selain tadi sudah cek lab, maka kita diminta untuk foto torak. Nah, dokter bisa melakukan permintaan foto torak dengan cara klik di permintaan rad atau radiologi. Baik, kemudian diisi informasi tambahannya dan diagnosa klinisnya. Kemudian kita tinggal pilih salah satu di sini, atau kita mungkin kebanyakan di sini bisa kita filter, misalnya torak. Oke. Misalnya bisa kita filter di sini toraks. Baik, tinggal kita pilih salah satu. Kemudian kita klik simpan. Maaf, informasi permintaannya dan diagnosa klinisnya belum kita isi, kemudian kita klik simpan. Nah, sampai di sini poliklinik sudah selesai. Tinggal nanti di bagian laborat dan radiologi untuk melakukan validasi dan pengambilan sampel. Untuk mengambil sampel dari laboratorium bisa kita klik di laborat. Kemudian di sini ada permintaan lab PK dan lab PA. Kita pilih yang lab PK karena tadi kita meminta permintaan lab di PK bukan di PA. Nah, ini adalah pasien dari poliklinik penyakit dalam, dokter perujuknya adalah Ayunita. Kemudian kita lakukan pengambilan sampel. Silakan diklik pasiennya, kemudian kita klik sampel. Sampel ini artinya kita mengambil sampel pasien pada tanggal sekian, jam sekian. Yaitu mungkin kita pengambilan sampel darah. Silakan kita klik simpan. Kemudian bisa kita cetak lembar permintaan lab, barcode nomor permintaan, atau pilihan yang ada di sini. Tinggal kita pilih salah satu, kemudian kita klik OK. Nah, untuk lembar permintaan pemeriksaan laboratorium seperti ini. Kemudian untuk barcode-nya seperti ini. Nah, barcode-nya ini bisa kita tempel nanti di botol sampel atau yang lainnya. Baik. Langkah selanjutnya adalah menginput hasil dari permintaan laboratorium ini. Tinggal kita klik hasil. Maaf, kita pilih dulu pasiennya, kemudian kita klik hasil. Nah, bisa kita pastikan dulu di sini pasiennya sudah benar, yaitu Wahyudi. Kemudian di sini adalah permintaannya, dan di sini bisa kita inputkan hasilnya. Sebelumnya kita harus mengisi petugasnya dahulu. Siapa petugas yang melakukan menginput hasil dari laboratorium ini? Misalnya saya pilih Miftahul Jannah. Baik. Kemudian saya isi hasilnya, misalnya di sini saya ketikkan 30, kemudian hematokritnya 40
2, kemudian trombositnya adalah 155.000. Oke, kemudian trombositnya adalah 55,5. Baik, kalau sudah, tinggal kita klik simpan. Proses simpan selesai, maka bisa kita keluar. Oke, kita kembali ke rawat jalan. Kemudian kita cek riwayat pasiennya. Kemudian kita klik riwayat perawatan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pasien tersebut dilakukan tindakan yaitu pengisian swab pada jam sekian, tanggal sekian, kemudian oleh Dr. Aisyah, diisi swabnya tanggal sekian dan jam sekian. Kemudian di sini ada asesmen, plan instruksi dan evaluasinya juga tertampil di sini. Kemudian ini administrasi yang kita lakukan tadi di awal, dan ini adalah hasil dari laboratorium. Hasilnya ini. Dan kita bisa mengetahui total biaya perawatan pasiennya sekian sampai saat ini. Baik, selain tadi ada permintaan lab, juga ada permintaan radiologi. Silakan kita klik di menu radiologi. Kemudian kita klik permintaan radiologi. Nah, di sini tampil bahwa pasiennya Wahyudi yang diinstruksikan oleh dokter polinya agar di foto torak. Tinggal kita klik nama pasiennya, kemudian kita klik ambil sampelnya. Nah, sampelnya pasien ini masuk di ruang radiologi, mau kita foto, maka kita isi dulu bahwa sampelnya tanggal berapa diambil dan jam berapa, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini permintaannya tanggal sekian, kemudian jamnya tanggal sekian, kemudian sampel pengambilannya adalah tanggal sekian dan jamnya sekian. Hasilnya belum ada karena kita belum menginputkan hasil. Nah, untuk ini bisa kita tinggal klik pasiennya, kemudian inputkan hasil di sini. Petugasnya jangan lupa diisi. Misalnya di sini petugasnya adalah Anjasmara lagi. Baik, sekarang kita lakukan foto torak. Kemudian kita simpan. Kemudian kita keluar. Kita keluar kembali. Baik, kita bisa lihat di periksa radiologi untuk hasilnya. Oke, ini adalah pasien Wahyudi. Kemudian kita tinggal klik kanan. Kemudian kita pilih berkas digital perawatan. Oke, kita tinggal masukkan file hasil dari berkas lab tersebut. Nah, bisa kita inputkan berkas labnya. Di sini ada berkas lab dan lain-lain. Kita cek berkas radiologi. Kemudian kita choose file, pilih filenya. Kemudian kita klik simpan. Oke, berkasnya sudah masuk, bisa kita lihat misalnya. Kemudian saya tekan keluar saja. Oke, saya tekan keluar lagi. Nah, bisa kita kembali ke rawat jalan. Di rawat jalan, dokter akan bisa melihat riwayat pasien tersebut. Tinggal kita klik riwayat pasiennya. Kemudian kita pilih pasiennya. Kemudian kita klik riwayat perawatan. Nah, kembali kita bisa melihat riwayat perawatannya. Tadi dari radiologi belum ada, sekarang sudah masuk karena sudah dilakukan pengambilan sampel dan hasil. Nah, untuk file untuk berkas digitalnya, dokter bisa mengklik berkas digital.
Nah, ini adalah hasil foto toraks pasien yang di radiologi tadi. Kemudian kita kembali ke keluar. Nah, selain ada pemeriksaan laboratorium dan torak radiologi, maka selanjutnya pasien kembali ke dokter untuk melakukan konsultasi. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut, maka dokter bisa melakukan diagnosa. Misalnya di sini kita pilih misalnya bisa kita pilih di sini, bisa saya pilih. Misalnya di sini saya filter karena sini sangat banyak diagnosanya. Oke, kita pilih salah satu saja, kemudian kita klik simpan. Baik, kita bisa lihat riwayat pasiennya, kemudian riwayat perawatannya. Nah, di sini ada diagnosa penyakit, yaitu ini di statusnya dirawat jalan. Nah, setelah ini dokter di poli akan meresepkan obat. Cara untuk meresepkan obatnya tinggal kita pilih input resep. Kemudian dokter akan melakukan input jumlah obatnya. Atau kita filter di sini, misalnya paracetamol. Oke, jika sudah, tinggal kita klik simpan di sini. Yes. Baik, kita bisa lihat ke riwayat pasien. Kemudian riwayat perawatan. Oke, kita cari apakah obatnya sudah masuk di sini. Ya, ternyata di sini belum masuk data resep. Ternyata di sini belum masuk ya data obatnya dari dokter. Kenapa? Karena di farmasi belum melakukan validasi. Bisa kita kembali ke farmasi. Kemudian di menu daftar resep dokter. Nah, ini untuk orang-orang yang apoteker ya, di apoteker atau di farmasi. Baik, kita di sini sudah ada nama pasiennya Wahyudi. Kemudian sebelum dilakukan pemberian obat, kita validasi dahulu obatnya. Oke, kemudian jika sudah ada, bisa kita simpan. Baik, ini adalah obatnya. Kemudian kita bisa melakukan cetak aturan pakai, kemudian lembar pemberian obat, kemudian dan lain-lain dengan cara mengklik kanan nomor resepnya. Jika sudah, kita keluar, kita kembali ke rawat jalan dan kita lihat kembali status riwayat pasien tersebut. Baik, kita lihat riwayat perawatan. Oke, nah obatnya sudah masuk. Untuk total pembayaran pasien itu dapat kita lihat di sini. Baik, kalau sudah, nah kita kembali keluar. Nah, langkah selanjutnya adalah pembayaran dari pasien. Tinggal kita klik nomor RM-nya 2 kali. Kemudian kita lihat data tagihannya. Nah, ini kita lihat data tagihan dari pasien. Kemudian dalam melakukan pembayaran, tinggal kita klik pembayaran. Baik. Nah, tadi ada dua billing, yaitu billing parsial maupun billing total. Nah, contoh billing parsial misalnya sebelum dia mengambil obat, dia harus bayar dulu baru mengambil obat. Kemudian contoh lainnya yaitu sebelum dia ke laboratorium, dia harus bayar dulu baru dilakukan pengambilan sampel di laboratorium. Dan seperti itu namanya adalah billing parsial.
Nah, kalau billing parsial tinggal kita pilih di sini, misalnya kita ingin melakukan pembayaran laboratorium saja, maka yang lainnya akan tidak dicentang ya. Oke. Baik, nah ini adalah billing parsial. Atau misalnya kita hanya membayar laboratorium dan radiologi saja, maka kita centang laboratorium dan radiologi saja. Ini adalah billing parsial. Nah, untuk billing total, bisa kita centang semuanya. Oke, di sini akan kita tahu di sini ada total tagihan dari pasien tersebut. Nah, ini adalah metode pembayarannya, apakah melalui bank atau bayar cash. Di sini case-nya kasusnya saya membayar cash sebesar 400.000. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada kembaliannya. Kalau sudah, tinggal kita klik simpan. Kita bisa cetak nota dan kwitansi. Saya cancel saja. Proses simpan selesai, maka status dari pasien tersebut sudah dilakukan pembayaran dan statusnya sudah dilakukan pemeriksaan dan status di sini status bayarnya sudah bayar. Maka tadi background dari pasien tersebut tadinya berwarna merah. Jika berwarna hitam seperti ini, maka statusnya sudah bayar. Pasien tersebut sudah bayar. Nah, sekarang studi kasus di poliklinik kita sudah selesai, pasien pun sudah membayar, kemudian sudah mengambil obat, dan pasien pun meninggalkan rumah sakit. Jadi, tugas kita sudah selesai sampai di sini. Baik, saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.